Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Irofeldi. Sejak bergulirnya era reformasi dan jatuhnya rezim Orde Baru, negara kita barulah mulai menyelenggarakan pemilihan pimpinan yang dilakukan secara langsung, yaitu mengumpulkan atau memungut suara rakyat untuk menentukan siapa yang diberikan amanah untuk memimpin. Penetapan metode pemilihan langsung di Indonesia ini boleh dikatakan dimulai atas inisiatif, atau lebih tepatnya dimunculkan karena kasakusuknya para elit politik era awal reformasi, yang ditenggarai karena adanya keinginan mereka untuk berbagi-bagi kursi kekuasaan. Maka untuk mengakomodir hasrat para elit politik saat itu, ditetapkanlah metode baru dalam memilih pemimpin. Karena diyakini settingan metode baru ini akan membuka peluang para elit politik untuk ada di jajaran para penguasa negeri. Pada awalnya dulu, pemilihan pemimpin secara langsung ini dimulai dari memilih pemimpin negara dulu, yaitu presiden. Baru tak lama kemudian menyusul lagi perubahan metode untuk memilih pemimpin daerah, yaitu kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, yang semuanya dilakukan pemungutan suara rakyat secara langsung. Dan kemudian yang terpilih jadi pimpinan adalah yang mendapat suara terbanyak. Seiring perjalanan waktu, para elit politik saat itu terus gencar melakukan semacam campaign kepada rakyat, bahwa inilah implementasi dan perwujudan tertinggi dari sistem demokrasi, yaitu penentuan didasari suara terbanyak. Kerangka berpikir para elit yang sudah lama merasuki rakyat inilah yang saya akan persoalkan, dan saya akan ulas di sini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa intinya, ya kita memang membutuhkan praktek demokrasi dalam bernegara. Namun harusnya gaya dan format demokrasinya jangan mentah-mentah mengadopsi gaya dan format demokrasi ala barat sana. Barat menjunjung azas pada suara terbanyak sebagai landasan demokrasinya. Harusnya kita ini menjunjung azas pada suara berkualitas, bukan asal sekadar banyak. Karena apa? Ya karena rakyat di negeri barat sana mayoritas memang sudah dalam level yang wawasannya memadai dan layak untuk dimintai suara atau pendapat. Sedangkan kita di Indonesia ini, harus jujur diakui, rakyat kita mayoritas masih berpendidikan rendah dan bahkan mungkin tak tahu apa-apa. Tentunya ya sangat tidak irasional orang yang tidak tahu apa-apa dimintai suara atau pendapatnya untuk penentuan nasib bangsa. Dalam pembahasan ini, saya akan membuat sebuah narasi pengujian atas pemikiran saya itu tadi, didasari fakta yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti ini. Kita bisa memastikan untuk menarik kesimpulan bahwa selama pemilihan pimpinan dijalankan dengan sistem pemilihan langsung ini dan dipilih berdasarkan suara rakyat terbanyak, maka faktanya siapapun dan pihak manapun yang jeli melihat celah dan menempatkan wong cilik jadi target sasaran pengumpul suara, niscaya dialah yang akan menjadi pemenang. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Ya, karena populasi wong cilik ini jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Dan barangkali bisa dikatakan mayoritas penduduk Indonesia bisa dikategorikan sebagai wong cilik. Lalu, kita perlu juga mengklarifikasi yang dimaksud wong cilik itu yang mana? Yang jenis manakah? Ya itu akan kita bahas di sini. Ya harus jujur kita akui bahwa kita selama ini mengasosiasikan istilah wong cilik itu adalah ditujukan pada rakyat dari kalangan kelas bawah dan kalangan yang kurang wawasan. Bisa dikatakan juga ya tidak terpelajar. Masyarakat golongan inilah yang tidak tahu apa-apa soal pemerintahan, soal negara tidak tahu, apalagi ya soal perpolitikan. Masyarakat kategori ini adalah individu-individu yang lugu, yang tak tahu apa-apa. Boleh dikatakan pikirannya kosong soal gono gini negara ini. Namun populasinya sangat banyak. Kekosongan pengetahuan masyarakat kategori inilah bagi siapapun yang fokus menggarapnya dan mengambil kesempatan dengan jeli untuk dijadikan sasaran, maka itu akan berpotensi jadi modal untuk meraih kemenangan atau kursi kekuasaan. Maka kita sampai pada sebuah kesimpulan dalam bentuk pertanyaan besar. Logiskah orang yang tak tahu apa-apa dimintai suara atau dimintai pandangan dan tanggapannya terhadap hal yang dia tidak banyak tahu? Kesimpulan berupa pertanyaan besar tadi akan saya perkuat dalam sebuah analogi. Kira-kira seperti ini. Kalau ada 3 orang dikumpulkan untuk memberi tanggapan, kita bilang yang 2 adalah orang awam dan yang 1 adalah seorang profesor. Jika mereka bertiga berkumpul dimintakan pendapat berdasarkan suara terbanyak, mungkin dapat dipastikan sang profesor akan dinyatakan salah alias kalah karena 2-1. Lalu pertanyaannya, profesor kok ditetapkan salah dan orang awam benar?
Masuk akalkah itu? Teori demokrasi barat memang berpedoman pada mekanisme suara terbanyak. Tapi harusnya kita membuat formula demokrasi yang berbeda, bahwa kita berpedoman pada mekanisme suara terseleksi, suara yang berkualitas. Bagaimana maksudnya? Ya bahwa harus ada metode yang mensortir mana dan siapa rakyat yang dimintai suara dan pendapatnya. Ya silahkan bentuklah formulanya seperti apa. Apakah dalam bentuk perwakilan ataukah lembaga, ataukah metode yang lain. Jadi kita menarik atau meminta suara dari orang-orang yang memang sudah layak pantas untuk dimintai suara. Bentuk konkretnya seperti apa metodenya? Ya silakanlah para ahli yang lebih tepat memikirkan formulanya. Ya bukan saya. Banyak yang komplain ke saya atau mengatakan ke saya, kalaulah saya ini kritis atau menyampaikan suatu masalah, harusnya ada solusi. Maka itu akan saya jawab dengan diplomatis. Saya ini seorang pengendara motor, yang saat motor saya mengalami mogok, pasti dapat menerka adanya kerusakan di mesin. Tapi tidak pula juga saya yang harus jadi ahli untuk perbaiki mesin. Itulah analogi jawaban saya. Oke, demikian kawan-kawan, sekadar pemaparan dari saya. Yang intinya adalah saya tanda kutip menggugat metode pemilihan presiden yang kita laksanakan sekarang berdasarkan suara terbanyak. Betul memang berdasarkan suara terbanyak, tetapi sumber suaranya itu dari mana? Bukan dari seluruh rakyat. Karena kita harus akui rakyat kita berbeda-beda klasifikasinya, kelasnya. Dan saya pikir tadi sudah saya paparkan bahwa yang pantas kita minta suaranya adalah yang mungkin layak secara pendidikan, wawasan, dan lain-lain. Bagaimana cara mensortirnya? Ya silahkanlah pemerintah atau pihak-pihak yang terkait, para ahli yang bisa melakukan metode terbaik untuk melakukan sortir rakyat mana yang pantas untuk dimintai pendapatnya. Demikian kawan-kawan, sekadar pemaparan dari saya, semoga dapat disikapi dengan positif dan bijak dan dapat diambil manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.